debat untuk cawapres, tanggapannya Pak? Enggak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak, setuju. Ngakak, sindiran telak Profesor Mahfud pada Gibran. Debat capres ditiadakan, minta lomba goreng martabak saja, biar Gibran sekalian yang menang. Hahaha, cadas. Sebagai rakyat, kan punya hak nanya pada para pengelola negara ini, ya toh? Ya kita rakyat kok, yang punya negara kok. Dijamin Pak Mahfud juga tidak ada masalah kok. Beda pendapat atau persepsi itu bukan sesuatu yang aneh. Orang aneh itu. Biasa itu, sehingga munculnya isu menghilangkan debat cawapres. Itu berita yang konyol, ora lucu malahan. Bukan lucu, itu aneh itu. Apa saking takutnya Gibran sama Pak Mahfud? Ya semoga ini KPU mendengar suara Pak Mahfud dan semoga segera digelar lomba menggoreng martabak gitu. Karena kayaknya hanya dengan cara itulah ini persaingan bisa imbang. Imbang loh ya, bukan menang, imbang. Mungkin bisa imbang gitu. Ya kita harapkan memang segera ada lomba goreng martabak atau lomba joget-joget gitu ya. Semoga dengan begitu Indonesia lebih lebih lucu gitu kan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal barengan JJ. Komisi Pemilihan Umum menghapus debat cawapres pada pemilu 2024. Sebagai salah satu cawapres yang akan ikut berkontestasi dalam pemilu 2024, Mahfud MD pun menanggapi kebijakan KPU itu dengan santai. Kata cawapres nomor urut 3 itu saat berkegiatan di Situbondo Minggu 3 Desember, "Ya ndak apa-apa, itu urusan KPU. Kalau saya setuju dan siap-siap saja. Disuruh lomba goreng martabak pun saya juga setuju," kata cawapres nomor urut 3 itu saat tengah berkegiatan di Situbondo Minggu 3 Desember. Respon cawapres yang juga menjabat Menko Polhukam soal kebijakan KPU yang meniadakan debat bagi cawapres itu disambut gelak tawa wartawan yang mewawancarai dirinya. Mahfud mengaku tidak ambil pusing soal itu dan siap-siap saja mengikuti apa saja yang menjadi kebijakan KPU. Sebelumnya, KPU ini memutuskan menghapus debat khusus cawapres di Pilpres 2024 dan sebagai gantinya, capres-cawapres tetap diwajibkan mengikuti 5 kali debat yang dijadwalkan oleh KPU. Ada kocak banget memang. Dan meminjam istilah kekinian, luar biasa rempongnya Pilpres 2024 ini. Setelah sebelumnya MK kebobolan akibat ulah seorang paman, drama ala drakor pun tampaknya terus berlanjut dengan berbagai penyesuaian. Ya, kini KPU kabarnya meniadakan debat cawapres di Pilpres 2024. Padahal jelas loh mengenai debat ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 277 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Persisnya ini seperti akal-akalan, walaupun memang debat tetap diadakan sebanyak 5 kali yang terdiri dari 3 kali debat antar capres dan 2 kali debat antar cawapres. Namun semua itu dihadiri lengkap bersamaan oleh capres-cawapres. Artinya tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri capres atau cawapres saja, seperti pada Pilpres 2019. Ya, ketiga pasangan calon ini akan terus lengket hadir bersama. Pembedanya adalah porsi berbicara. Maksudnya ketika debat capres, maka porsi bicara terbanyak ada pada capresnya. Demikian juga ketika cawapres, maka cawapres akan lebih banyak porsi berbicaranya. Tapi ketiga paslon akan terus lengket dengan pasangannya masing-masing di semua sesi debat. Aneh tapi nyata, begitulah Pilpres 2024 kali ini. Padahal mengetahui visi misi serta kualitas capres dan cawapres adalah hak rakyat. Meminjam kiasan? Ya apa iya kita mau memilih kucing dalam karung? Terlebih seorang cawapres sekalipun kewenangannya memangku jabatan tidak sama persis seperti presiden, tapi dirinya harus siap jika presiden berhalangan. Betapa mengerikannya kualitas cawapres yang bahkan untuk menghadiri debat saja harus ditemani. Padahal ini tentang kelayakan calon pemimpin negara dan bukannya sedang di taman kanak-kanak. Ada geli banget pastinya, sebab bukannya visi dan misinya paslon yang transparan, melainkan kok terlihatnya perubahan format KPU kali ini seperti karpet merah yang disiapkan untuk seseorang yang dianggap istimewa
Ups, maaf ya. Tapi sudah menjadi rahasia umum kok kalau Gibran nyaris tidak terdengar suaranya selama ini. Sehingga bisa dibayangkan mules dan keringat dinginnya nanti jika harus berhadapan seorang diri dengan Caimin ataupun sekelas Profesor Mahfud MD. Makanya lumayanlah nanti ditemani Prabowo. Siapa tahu saja demi menyelamatkan Gibran, Prabowo unjuk aksi mempertontonkan joget gemoynya. Sebab tidak mungkin juga keduanya tiba-tiba membagikan susu kan? Hus, tolong dicatat ini bukan kampanye loh kata mereka. Terserah mereka lah. Sampai-sampai Profesor Mahfud saking ngakaknya pun ngajak lomba goreng martabak loh. Aduh, ya begitulah komentar kocak Pak Mahfud menanggapi ulah KPU. Meskipun sejujurnya ini ngeri-ngeri sedap ya, melihat sampai sebegitunya segala langkah diambil panitia siluman demi memuluskan langkah Gibran. Padahal konon klaimnya Gibran ini mewakili golongan muda. Lah kok mundur banget jadinya Indonesia nanti jika golongan muda diajarkan untuk lenggang kangkung melewati karpet merah dengan segala privilege-nya. Begitupun katakanlah di debat nanti Gibran didampingi Prabowo, namun meminjam istilah you can run but you can hide. Artinya dirinya kali ini tidak lagi bisa bersembunyi atau berkelit begini dan begono, tak juga bisa diwakili oleh jubirnya. Catatan pentingnya, haruslah diingat bahwa Republik ini tidak kecil. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu membawa negeri ini keluar dari berbagai kesulitan dan memberikan kepercayaan kepada rakyatnya, sekaligus menempatkan Indonesia di tengah dunia internasional. Maka silakan saja buktikan jika layak, tapi lakukanlah dengan sportif. Sekali lagi, ini bukan soal tidak memberikan kesempatan pada golongan muda, tapi pastikan jangan membeli kucing dalam karung. Ya, marilah kita jujur menilai bagaimana menurut Anda. Itulah kenapa saya ketawa waktu dengar Prabowo menjanjikan makanan gratis untuk anak dan ibu hamil. Kalau dihitung-hitung, ada 30 juta anak prasekolah di Indonesia dan ada 77 juta ibu hamil. Mereka semua mau dikasih makan gratis kalau Prabowo jadi presiden. Itu janjinya dia. Tahu berapa beban biayanya? Hitung-hitungan yang paling rendah saja, negara harus keluarkan uang sampai 400 triliun rupiah untuk program itu. Kacau, upaya pembodohan, alihkan dana pendidikan dan BLT untuk danai makan siang gratis, muridnya bergizi tapi masih dungu. Di mana pertarungan ide, visi, misi, dan program buat Indonesia? Apa yang ditawarkan oleh Eyang Prabowo dan Gibran? Selain makan siang gratis di sekolah. Apa beres persoalan anak-anak muda kita yang susah mencari kerja cuma dengan joget-jogetan belaka? Apa beres persoalan anak-anak muda kita yang susah buat mendapatkan kredit rumah cuma dengan dijogetin aja? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Rencana calon presiden dan calon wakil presiden 2024, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan merefocusing sejumlah anggaran pada pos APBN untuk membiayai program makan siang dan susu gratis saat nanti terpilih. Rencana refocusing anggaran termasuk diantaranya bantuan langsung tunai atau BLT yang selama ini diberikan bagi masyarakat tidak mampu pun mendapatkan kritik dari sejumlah pihak. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana paslon Prabowo Gibran yang berencana melakukan refocusing dan merealokasi anggaran fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan dana kesehatan demi menjalankan program makan siang dan minum susu gratis. Arjuna menuturkan, program bantuan pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan seperti KIS, KIP, BPJS, dan PKH telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat kalangan bawah. Kata Arjuna, 2 Desember, kalau untuk membiayai program makan siang atau minum susu gratis dengan refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan dana kesehatan, maka program seperti KIS, KIP, BPJS, dan PKH bakal dihapus dong. Padahal itu sangat bermanfaat untuk wong cilik. Kritik juga disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Menurutnya, masyarakat menginginkan bicara ide dan gagasan, bukan tentang makan dan minum susu gratis. Ia juga meminta Bawaslu agar menindaklanjuti kegiatan tersebut. Menurutnya, jika itu merupakan bagian dari kampanye, maka berpotensi disebut sebagai praktik politik uang. Sebelumnya,
Sekjen TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Selasa 28 November mengatakan sumber dana sebesar 400 triliun yang dibutuhkan untuk program makan siang dan susu gratis akan didapat dari pengalihan dana-dana pada pos APBN. Nusron optimis anggaran 400 triliun per tahun yang didapat dari realokasi beberapa pos anggaran bisa mengcover 82,9 juta ibu dan anak yang bakal menerima manfaat makan siang dan susu gratis di Indonesia. Namun target tersebut baru bisa dicapai pada 2029. Ada subsidi lagi. Apa bedanya dengan era pemerintahan SBY? Dan apa hasilnya? Yang ada malah autopilot. Pembangunan Indonesia menjadi lambat dan ketinggalan jauh bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga. Jika memang pemerintah yang akan datang bermaksud meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, mulai dong dengan mereformasi sistem birokrasi. Misalnya memperbaiki fasilitas pelayanan yang mudah, menyediakan lapangan kerja yang luas, reformasi sistem pendidikan yang dapat mendongkrak kualitas sumber daya manusia, dan masih banyak lagi persoalan yang sampai saat ini masih menjadi PR untuk diselesaikan. Seharusnya para kontestan yang akan menjadi pemimpin negeri ini memiliki ide dan gagasan cemerlang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya, bukan dengan cara membodohinya dengan pepesan kosong yang malah membuat masyarakat berbalik bersikap apatis. Seharusnya dengan anggaran 400 triliun per tahun yang didapatkan dari realokasi beberapa pos anggaran yang berdalih memperbaiki gizi anak bangsa, bukannya malah lebih bermanfaat jika anggaran tersebut dibuat reformasi sistem pendidikan. Percuma banyak anak cukup gizi tapi banyak murid yang tidak cukup pintar kan? Sorry to say, agak naif sih. Bahkan kurang cerdas kalau masih ada yang percaya bahwa tim ahlinya kubu Prabowo sanggup melakukan kalkulasi yang cermat dalam program makan gratis dan tunjangan untuk wanita hamil itu. Kalau misalnya yang bilang itu Sri Mulyani, kita sih bisa percaya. Apa mau diadu data atau minta hitung ke tim Menke? Tapi kalau datanya ngawur terus Menke bilang gak masuk akal, apa mau Prabowo mundur alias batal nyapres? 100% saya jamin tidak akan berani. Bagaimana menurut Anda soal program ini? Apakah masih realistis ataukah malah patut dicurigai? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.